Selamat datang kembali di Sekedesu. Kali ini kita akan menceritakan alur anime yang sangat cocok buat para Jones atau bapak-bapak yang suka tenggelam dalam fantasi bergairah penuh romansa. Setelah sebelumnya kita menyaksikan hubungan yang semakin dalam antara Alto bersama si seksi Vermel, kita telah dibuat pilu oleh kisah mereka yang tidak terbatas pada kematian, hingga Vermel memberikan jantungnya pada Alto. Di episode sebelumnya, setelah lolos ujian praktik sihir dengan sangat epik, selanjutnya Alto harus lolos juga pada ujian tertulis. Pada episode kali ini, Alto akan menghadapi insiden yang sangat besar di area tes tertulis, yang disebabkan oleh kelompok konspirator yang berisi penyihir terkuat di dunia isekai ini. Jadi pastikan jangan skip videonya dan tonton sampai habis agar tidak ada cerita menarik yang terlewatkan. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, let's dive in. Di sebuah taman, Vermel merasa bosan karena sendirian menunggu Alto yang sedang mengikuti ujian tertulis. Ketika melihat peserta ujian lain yang berlalu lalang, Vermel mendengar bahwa mereka merasa sangat kesulitan saat ujian praktek dan pesimis dengan ujian tertulisnya. Menanggapi hal tersebut, Vermel dengan sangat optimis bahwa tuannya akan lolos dan menyelesaikan ujian dengan mudah. Karena Alto sudah berjuang dengan sangat keras dan juga belajar terlalu serius. Hal itu dilakukan Alto karena dia sangat berambisi untuk menjadi lebih kuat agar dapat melindungi Vermel di kemudian hari. Pokoknya di sini Vermel merasa bosan dan sangat ingin ujian Alto cepat selesai. Di ruang ujian, Alto sudah melihat soal ujiannya dan tidak ada yang susah. Meskipun dia masih bermaksud mengerjakan mulai dari yang paling mudah dan bagian yang isinya banyak akan dikerjakan belakangan. Hal ini menandakan bahwa kita diperlihatkan bahwa Alto adalah pemuda yang jenius. Di sini Alto dikejutkan dengan seseorang yang ada di sebelahnya, di mana orang itu malah tidur ngorok saat ujian, padahal ujian baru saja dimulai. Malah orang ini sudah tertidur. Alto yang sangat serius menghadapi ujian, melihat hal ini sangat shock dan khawatir dengan orang yang tidak dikenalnya ini apakah akan baik-baik saja. Saat sedang mengerjakan, Alto menyadari bahwa terdapat banyak soal yang seharusnya berada di tingkat Silver Square, sedangkan saat ini adalah ujian Bronze Square. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa si Alto ini sangat pintar ya guys, dia bisa memahami materi di atas tingkatannya. Di saat yang sama, orang di sebelahnya baru saja terbangun. Alto prihatin karena orang itu tidur sedari ujian baru dimulai. Dan sekarang waktunya hampir habis. Jika dia mengerjakan sekarang, tidak mungkin bisa selesai. Lalu orang itu seperti sepele sekali melihat ujian Bronze Square. Dan wus, dia mulai mengerjakannya. Di sini tangan dan penanya bergerak layaknya printer otomatis dengan kecepatan super. Lalu dia meneriakkan dan melempar jawabannya karena sudah selesai. Melihat hal ini, Alto sangat tidak percaya dan terheran-heran. Orang ini pun meledek dan menggoda Alto tentang betapa mudahnya soal-soal pada ujian ini. Bahkan dia mengomentari jawaban Alto yang lengkap banget. Alto yang termasuk jenius dan pintar jelas saja panik dengan situasi ini. Oh ya, dari episode sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa orang ini sebenarnya super jenius dan dia adalah penyihir Platinum Square yang sedang menyusup bernama Iolite. Saat ditegur penjaga ujian, Iolite dengan santainya mengatakan pada Alto bahwa tidak bakal ada yang bisa menyelesaikan ujiannya di sini. Saat Alto menanyakan apa maksudnya, tiba-tiba ada seseorang datang. Dia adalah Manchazer, seorang letnan dari kerajaan. Dia mengatakan ada kondisi yang sangat gawat pada pengawas ujian, bahwa ditemukan seseorang yang tewas di toilet. Saat mendengar kabar tersebut, pengawas ujian terheran-heran karena semua orang sudah lengkap dan sudah dicek semuanya. Lalu dia melihat ke arah Iolite. Otomatis Pak Pengawas terkejut. Dengan santainya Iolite mengatakan, "Aduh, ketahuan, lebih cepat dari dugaanku." Lalu boom, ledakan pun terjadi berasal dari tempat duduk Iolite. Ruang ujian menjadi kacau dan golem batu yang sangat besar muncul. Di sana terlihat Iolite duduk di atasnya. Karena kejadian ini, Vermel yang berada di luar panik. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di ruangan ujian. Iolite mengatakan bahwa dia cukup nostalgia dengan suasana ujian ini, tapi sudah cukup. Saat Alto bertanya siapa dia, Iolite menjawab agar lebih mudah dipahami. Dia mengaku bahwa dia adalah musuh Alto, sang master iblis. Mendengar jawaban itu, Alto langsung panik karena dia mengetahui identitas Vermel yang sebenarnya. Para penjaga langsung bertindak. Penjaga ini adalah letnan pertama kerajaan. Dia segera mengeluarkan sihir. Sebelum letnan menyelesaikan ucapannya, sebagian tubuhnya sudah tergencet oleh golem batu. Iolite dengan santainya memainkan orang ini dengan golemnya. Alto menyadari bahwa orang ini adalah dalang di balik kekacauan Obsidian Sensei. Lalu dengan cepat Pak Parangs membantu letnan tadi. Tiba-tiba Vermel datang dari jendela dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Lalu menyuruh Alto untuk membantunya. Yang dimaksud Vermel adalah Iolite.
Tapi Ayoleto dengan golemnya dengan mudah menangkis serangan Vermel dan juga menerima serangan Alto tanpa masalah. Parangs di sini mengenal Ayoleto. Dia mengatakan bahwa kamu adalah Ayoleto, si kehendak surga. Dia adalah penyihir termuda yang pernah menjadi Platinum Square, penyihir yang paling jenius, bahkan hal ini pernah dibahas oleh Cheryl sebelumnya. Rumornya sihir untuk menciptakan kehidupan Ayoleto curi dari dewa sendiri. Kenapa anak jenius sepertimu menjadi begini? Parangs pun bertanya-tanya. Ayoleto pun mengenal Parangs dan mengerti bahwa dia adalah salah satu kolonel dari pasukan penyihir kerajaan sekaligus expert dalam sihir serangan. Di dekat pintu masuk terlihat Lilia adalah orang terakhir yang sedang dievakuasi dan dia sedang tantrum minta Alto juga bersamanya. Parang membahas soal Sandra, tapi tentu saja Ayoleto tidak membutuhkan Sandra. Lalu Ayoleto mengeluarkan tongkat sihirnya dan membuat golemnya dilengkapi senjata siap menyerang. Di sini hanya tersisa 4 orang, yaitu 2 pasukan kerajaan, lalu Alto dan juga Vermel. Di luar gedung, Lilia sedang marah-marah karena ingin menyelamatkan atau membantu Alto. Tentunya dia dihalangi oleh pasukan yang berjaga. Lalu datang juga pasukan bantuan. Tiba-tiba Lilia berlari menyelonong saja dan pasukan mengikutinya. Marks dan Cheryl masih menunggu di luar dan menyusul paling belakang. Tetapi hal tak terduga terjadi di sini. Saat mereka berdua hendak masuk, malah mereka berpapasan dengan Lilia yang sudah masuk di paling depan tadi. Diikuti juga para pasukan kerajaan. Mereka terheran kenapa mereka yang masuk malah otomatis keluar lagi. Ternyata gedung itu telah diberi sihir transferensi dalam skala besar. Terlihat di belakang mereka ada seorang penyihir lain dari kelompok Ayoleto, yaitu Heliodor. Mungkin saja dia ini yang memberikan sihir transferensi ini ya guys. Di dalam ruangan ujian, 4 orang sedang melawan Ayoleto. Perlawanan terjadi sangat sengit, tapi karena Ayoleto sangat kuat, dia pun tidak bergeming. Bahkan hingga Vermel dan Alto kewalahan dan terkena serangan telak. Ayoleto dengan mudah dan dengan santainya mengendalikan serangan dari golemnya yang besar dan dilengkapi senjata semacam benteng dan juga tank. Ruang ujian hancur berkeping-keping dan terlihat bahwa ternyata ini sudah bukan di ruangan biasanya lagi. Karena di semua area reruntuhan terlihat semacam sihir dimensi berwarna biru yang menyelimuti. Ayoleto menyombongkan diri dan Vermel telah tertangkap berada di tangan golemnya. Ayoleto merendahkan Vermel bahwa ternyata kekuatan iblis hanya segini saja. Kalau hanya segini seharusnya Kohakuya bisa melakukannya sendiri, kata Ayoleto. Meski babak belur, Alto berdiri dan marah meminta Ayoleto melepaskan Vermel. Di saat Ayoleto meremehkan Alto, Alto mengeluarkan sihir kristal serangan bertubi-tubi hingga golem hancur berkeping-keping dan Vermel terlepas. Hal itu membuat Ayoleto tidak percaya. Jadi di sini termasuk Vermel akhirnya melihat kekuatan sebenarnya Alto, yaitu mana perak dan emas milik Alto. Hal ini bisa terjadi karena tekad kuat Alto melindungi Vermel, memberinya kekuatan. Lalu golem milik Ayoleto ditumbangkan seluruhnya oleh Alto, membuat Ayoleto cukup tercengang. Alto berlari dan bermaksud menyerang Ayoleto. Tapi tiba-tiba Ayoleto dilindungi oleh Snake familiarnya dan menusuk Alto. Ayoleto pun tidak menyangka Snake-nya sampai harus bertindak. Saat Ayoleto mendekati Alto, dia menyadari sesuatu yang tidak disadari orang lain. Sebelum Ayoleto mengatakan apa itu, Alto keburu menanyakan hal apa yang akan dilakukan Ayoleto pada Vermel. Lalu Ayoleto menjelaskan maksud dan tujuannya. Dengan sederhana, yaitu hal yang orang jahat lakukan. Kami akan menghancurkan dunia, oleh karena itu kami membutuhkan kekuatan Mbak Vermel. Lagi pula keberadaannya tidak diinginkan. Mendengar hal tersebut, Alto dan Vermel langsung tertegun. Lalu Alto bermaksud menyerang Ayoleto, tapi dengan mudah Ayoleto mematahkan serangan Alto dan membantingnya ke tanah. Melihat terjatuhnya Alto, Vermel otomatis marah dan berubah wujud ke wujud iblisnya. Dia pun langsung bergerak menyerang Ayoleto. Tapi hanya dengan melihatnya saja, Ayoleto dengan mudah memberikan sihir belenggu pada Vermel. Ketika Ayoleto hendak melakukan sesuatu pada Vermel, Alto yang sudah babak belur menahan Ayoleto. Menurut Ayoleto, dia telah sengaja melepaskan Alto, tapi dia malah bikin repot. Lalu Ayoleto bermaksud menyerang Alto. Ayoleto mengatakan pada Alto, jika mau marah, marahlah pada orang yang jatuh cinta pada familiarnya sendiri. Lalu Snake Ayoleto mengeluarkan sihir yang sepertinya berbahaya. Sebelum Snake melepaskan sihirnya, tiba-tiba tas Alto bercahaya kuning dan menyala. Saat serangan Snake diluncurkan, tepat melewati tas itu, serangan pun dihentikan oleh cahaya tadi.
Setelah itu, sebuah buku muncul dari tas dan terbang lalu terbuka. Buku tersebut adalah buku tempat Vermel disegel sebelumnya. Saat buku itu terbuka, muncul cahaya kuning. Lalu seorang wanita dengan gaun yang bercahaya warna biru muncul dari dalamnya. Wanita tersebut adalah sosok yang pernah ditemui Alto dalam mimpinya. Melihat hal itu, Alto tertegun. Alto menanyakan siapa kamu, dan wanita itu menjawab bahwa dia adalah penyihir induk dan orang yang pernah menyegel Vermel dalam buku itu. Mendengar hal itu, Ayleuthe bertanya-tanya kenapa penyihir kuno sepertinya muncul di saat seperti ini. Kemudian penyihir mula itu menjelaskan bahwa dia menyegel Vermel karena permintaan Vermel, dan dia telah menyimpan sebagian ingatannya di buku ini. Lalu dia akan keluar suatu saat pada masa yang diperlukan, dan masa itu adalah saat ini. Mendengar hal ini, Alto heran. Masa sih Vermel minta dirinya disegel sendiri? Lalu sang penyihir memberikan mantra pada Vermel, dan lingkaran sihir langsung muncul di tubuh Vermel. Menurut sang penyihir, saat ini yang memenjarakan Vermel hanyalah kenangannya sendiri. Bisa juga disebut trauma. Setelah Alto ditanya tentang tekadnya akan menerima segala hal tentang Vermel yang disebut paling kuat, jelas saja Alto sudah bertekad akan hal itu. Lalu sang penyihir memberikan sebuah kunci dan akan memandu Alto ke suatu tempat. Sementara itu, Ayleuthe merasa dihiraukan. Dia mengeluarkan sihirnya untuk mencegah Alto dan sang penyihir awal kabur. Tapi sebelum serangannya sampai, Alto sampai ke suatu tempat bersama sang penyihir. Penyihir mula mengatakan bahwa saat ini di dunia asal waktu telah terhenti, sehingga Alto tidak perlu khawatir dengan Ayleuthe, karena di sini hanyalah dunia ingatan masa lalu yang ingin dilupakan Vermel. Setelah masuk ke dunia ingatan ini, sang penyihir mengatakan bahwa apabila Alto tidak dapat menyelamatkan Vermel, maka kesadaran Alto akan terperangkap di dunia ini selamanya. Dunia yang ditunjukkan penyihir ini adalah benua Ortiga 550 tahun sebelum kerajaan terbentuk. Di sana Alto melihat Vermel kecil yang sangat ceria, sedang berlarian membawa bunga mahkota. Vermel memberikan mahkota tersebut pada seorang suster. Mereka tampak sangat bahagia. Di sini kita diperlihatkan kebahagiaan keluarga, di mana anak kecil lainnya juga tampak sangat menyayangi suster. Vermel kecil terlihat sangat lahap menyantap makanannya yang dibuat pemasak di semacam gereja panti asuhan. Suasana kekeluargaan panti yang sangat hangat digambarkan di sini. Mereka tinggal di wilayah kumuh di tepi kota, serba kekurangan namun bahagia. Sang penyihir tidak tahu asal-usul Vermel hingga masuk ke sana. Sejak kecil, Vermel sudah diberitahu oleh suster bahwa dia adalah iblis. Itu mengapa di kepalanya terdapat tanduk. Namun suster tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dan menyuruh Vermel untuk tetap tenang saja karena tidak semua iblis melakukan hal yang jahat. Intinya Vermel di sini benar-benar dianggap sebagai keluarga. Kemudian sang penyihir menceritakan bahwa pada zaman dulu keberadaan iblis masih sangat populer dan sangat ditakuti. Lalu Alto bertanya jika Vermel bersama orang sebaik itu dan kehidupannya bahagia, kenapa Vermel meminta dirinya disegel dalam buku? Sang penyihir sebelum menceritakan sebabnya, dia menegaskan agar Alto menguatkan hatinya. Tiba-tiba sebuah batu meluncur dengan terdengar suara anak kecil mengatakan itu adalah iblis. Terlihat dua bocil sedang membuli Vermel dengan cara melemparinya batu. Bahkan mereka mengucapkan kata kasar dan mengusir Vermel agar pergi dari kota. Hal semacam ini berawal dari anak tetangga yang melihat tanduk Vermel. Alto yang melihat hal ini jelas saja merasa marah. Lalu Miele atau tukang masak di panti asuhan melerai mereka. Dia memarahi anak-anak nakal itu, lalu membantu Vermel. Di sini ternyata kali pertama Miele melihat tanduk Vermel. Di saat Vermel ketakutan dan mencoba beralasan, malah dengan bijak Miele mengatakan bahwa dia adalah kakaknya, lalu menyuruh Vermel agar tenang dan tidak usah takut sembari memeluk Vermel. Keresahan warga tak terbendung meskipun tanpa sebab. Para warga mulai berdemo di depan gereja. Padahal selama ini Vermel tidak pernah merugikan mereka sekalipun. Miele dan suster menenangkan Vermel di dalam gereja. Sedangkan di luar gereja, orang-orang malah justru marah-marah layaknya iblis sebenarnya. Suster keluar dari biara untuk mencoba menenangkan massa dan juga mencoba menjelaskan bahwa Vermel adalah anak baik hati dan tidak ingin orang-orang menghina anak berharganya. Bahkan suster malah mengatakan bahwa dia tidak akan mengampuni mereka, para orang-orang yang membuli Vermel. Jika kalian kasihan sama Vermel kecil ini, pause dulu videonya guys, lalu subscribe dulu channel Isekai Desu. Karena 99% dari kalian belum subscribe ke channel kami. Hal itu membuat Vermel bersedih.
Meski suster sudah mencoba menenangkan massa, namun mereka malah semakin marah-marah dan menuntut agar Vermel keluar. Di dalam gereja, Miele memberikan instruksi pada Vermel bahwa dia harus kabur dari kota sejauh-jauhnya, dan Miele menangis memeluk Vermel. Miele meminta maaf karena tidak dapat menemani Vermel dan Vermel harus pergi sendirian. Vermel pun mengatakan bahwa Miele adalah kakaknya yang sangat berharga. Anak-anak lain pun turut memeluk Vermel. Vermel pun berlari dari gereja. Tiba-tiba dia tersandung dan terjatuh. Dia masih menangisi suster dan Miele. Di belakangnya terlihat orang-orang yang sedang mengejarnya. Lalu Vermel mencoba untuk bersembunyi. Orang-orang ini mencoba mengejar dan mencari Vermel. Mereka bermaksud untuk tidak akan membiarkan Vermel lolos. Jika ketemu, Vermel akan dieksekusi dan dipenggal lalu dibakar tubuhnya. Namun hal tak terduga terjadi. Salah seorang massa mengutuk suster dan orang-orang di gereja yang melindungi Vermel. Lalu mereka bermaksud kembali ke gereja untuk mengurus orang-orang di gereja itu agar mengatakan keberadaan Vermel. Mendengar keluarganya akan disiksa, Vermel kecil memutuskan untuk tidak kabur lagi dan kembali ke biara agar keluarganya selamat. Namun benar-benar di luar perkiraan cuaca, pemandangan yang Vermel lihat setelah sampai di biara membuatnya sangat shock. Di sini Vermel melihat keluarganya sudah terombang-ambing dengan tali di leher mereka. Pemandangan mengerikan ini sangat memukul hati Vermel kecil dan mengingatkan pada momen kebaikan hati suster, sekaligus perlakuan jahat manusia yang layaknya iblis sungguhan. Hal ini membuat mental Vermel sangat tertekan dan sangat marah. Itu membuatnya berubah ke wujud iblisnya, lalu melampiaskan kemarahannya dalam sekejap. Dan dalam waktu yang sangat singkat, satu kota mengalami bencana yang sangat mengerikan akibat kekuatan Vermel yang sangat dahsyat. Sang penyihir menjelaskan tragedi ini adalah awal mula dari kehidupan Vermel yang sepi dimulai. Lalu Vermel menjalani kehidupan selama 200 tahun dan dikenal sebagai momok terkuat dalam sejarah manusia. Kekuatan iblis yang dimilikinya adalah kekuatan yang paling sulit dikendalikan dan ditakuti. Melihat Vermel kecil menderita, Alto mencoba menghampirinya. Dia bertanya-tanya dalam hatinya selama ini sudah berapa banyak penderitaan yang dialami Vermel. Vermel kecil bertanya pada Alto, "Kakak siapa?" Lalu mengatakan bahwa dia sudah melakukan hal jahat yang membuat semua orang tidak bisa memaafkannya, lalu menangis. Alto dengan menghampiri Vermel dan memeluknya sembari menenangkan Vermel. Vermel menangis tersendu-sendu mengatakan semua penyesalannya. Alto mengatakan pada Vermel agar dia tenang karena Alto ada di sini dan mengatakan bahwa Vermel sudah berjuang dengan keras. Tiba-tiba tubuh Vermel berubah menjadi dewasa dan dia tetap menangis, lalu mengatakan bahwa dia telah membunuh semua orang dan selama ini tidak bisa mengatakannya pada Alto. Vermel merasa bahwa dia adalah seorang monster yang harusnya sendirian. Dengan begitu, maka tidak ada orang yang mati lagi. Alto menenangkan Vermel dengan mengatakan, "Tidak hanya aku, tapi orang-orang di biara juga mencintaimu." Meskipun Vermel adalah iblis yang menyebabkan bencana besar ataupun dimusuhi oleh semua orang di dunia, Alto berjanji akan tetap berada di sisi Vermel. "Aku ingin terus bersamamu." Lalu mereka pun berciuman dan rantai belenggu terpecah. Mereka kembali ke dunia asal di tengah-tengah medan pertempurannya bersama Aeolete. Alto mengatakan bahwa dia mencintai Vermel dan tidak akan membiarkan Vermel sendirian lagi. Aeolete yang melihat kembalinya Vermel dan Alto langsung mensummon golemnya ditransformasikan menjadi Super Knight. Aeolete mengatakan bahwa kekuatan yang ada dalam Vermel adalah kekuatan penghancur yang paling kuat dan tak tertandingi, maka dia ingin menggunakannya untuk menghancurkan dunia. Melihat Alto memperlakukan Vermel bagaikan peliharaan membuat mereka iri. Alto memotong perkataan Aeolete dengan menegaskan bahwa memangnya kenapa jika iblis, penghancur, dan sebagainya. Alto tidak peduli, karena Alto akan tetap di sisi Vermel dan lebih memperhatikannya. Kemudian mana Alto dan Vermel menyala-nyala. Serangan Knight diluncurkan oleh Aeolete. Menghadapi serangan tersebut, Alto menggabungkan mananya dengan Vermel, lalu mengeluarkan sihir kristal yang sangat kuat hingga menghancurkan Knight milik Aeolete. Aeolete terkejut karena mereka sampai sejauh ini. Selanjutnya Aeolete bersiap untuk melakukan serangan pamungkas, namun dihentikan oleh seorang wanita yang tiba-tiba masuk.
Alto menyadari bahwa wanita tersebut orang yang sama seperti Ayoete, yaitu penyihir Platinum Square. Karena waktunya sudah habis dan di luar sudah ricuh, wanita tersebut mengajak Ayoete untuk pulang. Dengan tanpa lecet sedikit pun, Ayoete mengatakan bahwa dia membiarkan Alto dan Vermel kali ini, lalu beranjak pergi. Setelah Ayoete pergi, Alto mulai ngebucin. Saat sedang ngebucin, tiba-tiba sang penyihir asal berada di belakang Vermel. Sang penyihir tidak menyangka Alto dapat bertahan selama itu. Lalu dia menanyakan bahwa bisa saja dunia menjadi musuhmu, apakah beneran tidak apa-apa? Alto menjawab dengan tegas, ya tidak apa-apa. Lalu Alto membuat sumpahnya lagi bahwa dia akan menjadi orang terkuat sedunia dan akan melindungi Vermel. Kemudian sang penyihir mula yang baru diketahui namanya adalah Fatima ini memasrahkan Vermel pada Alto. Lalu dia menghilang sekaligus memunculkan pelangi yang mengembalikan keadaan seperti semula. Perlu diketahui bahwa Fatima ini dulunya adalah teman baik Vermel guys. Dia menyegel Vermel karena permintaan Vermel sendiri. Hanya dengan sisa ingatan saja penyihir mula bisa memakai sihir yang luar biasa. Gimana menurut kalian tentang Fatima ini guys? Apakah dia sangat OP semasa hidupnya dulu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pertempuran pun usai. Lilia dan teman-teman Alto membuka pintu dan masuk ke ruangan mengkhawatirkan Alto. Pasca pertempuran, Alto rajin berlatih. Dia dilatih oleh anggota OSIS lainnya. Kali ini dia berlatih pedang bersama Jessica dan latihan gelut bersama Chris. Meskipun sihir Alto diakui sangat besar, namun kemampuan bertarung jarak dekat Alto masih sangat nol. Meskipun latihan mereka sangat keras, namun itu sebanding dengan tekad Alto untuk melindungi Vermel. Jessica yang mendengar tekad Alto ikut tersipu malu, karena Jessica sebenarnya memiliki sisi feminim dan terharu dengan hal-hal romantis, terutama sejak tubuh telanjangnya sempat dilihat oleh Alto sebelumnya. Alto sangat bersyukur mereka mau melatih Alto. Malam hari di rumah Alto seperti biasa ritual terjadi. Hanya saja kali ini mereka lebih mesra guys, apalagi setelah apa yang mereka lalui bersama. Bahkan kali ini Vermel merasa dogi-dogi, alias jantungnya deg-degan, tidak seperti biasanya. Ini bodohnya Alto. Mendengar Vermel mengatakan bahwa jantungnya berdetak-detak tidak seperti biasanya, Alto malah mengira hal itu karena kejadian sebelumnya, menyebabkan jantungnya terkena serangan atau semacamnya. Lalu Alto menyuruh Vermel memeriksanya. Otomatis Vermel langsung membuka bagian depan bajunya guys. Saat tersadar Alto tersipu. Malah Vermel menanyakan, apa nggak boleh kalau aku tunjukin semuanya? Alto mendengar ini kaget karena kali ini Vermel tersipu malu. Padahal biasanya dia sangat jahil dan sangat barbar. Malam pun berlanjut. Di ranjang sembari kelonan, Vermel masih membahas bahwa dia selalu cenat-cenut sejak Alto mengatakan bahwa Alto mencintai Vermel. Dan Vermel sangat berterima kasih karena Alto mau menerimanya. Vermel pun mengatakan bahwa dia juga sangat menyukai Alto. Lalu kemesraan mereka pun berlanjut tiada henti hingga di pagi hari. Pagi hari di sekolahan, Alto dengan raut wajahnya yang bertekad datang ke ruang OSIS. Mereka membahas bahwa banyak korban karena insiden kemarin, jadi OSIS harus mengambil tindakan. Para anggota OSIS pun memiliki alasannya sendiri-sendiri untuk bertekad dan melawan Platinum Square untuk menyelesaikan masalah konspirasi kelompok itu. Hasil ujian bronze diumumkan. Lilia bersorak karena dia lulus. Meskipun sempat cemas, tapi Cheryl bersyukur karena ujiannya dijadwalkan ulang. Mars, Cheryl, dan Alto juga lulus. Saat menyadari Alto tidak ada di sini, Lilia panik karena tahu pasti Alto sedang berduaan dengan Vermel. Benar saja ya guys, mereka yang semakin mesra kini semakin barbar. Bahkan sekarang mereka melakukannya di tempat umum seperti ini. Vermel pun makin liar dan makin bergairah menggoda Alto. Katanya majikan harus kabulkan semua keinginan familiarnya. Menurut kalian gimana guys? Jika kalian memiliki familiar semacam ini, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika menurut kalian video ini menarik, pastikan share ke teman-teman bibu kalian. Baiklah, itu adalah akhir dari cerita Kim Soo No Vermel. Kita harap anime dengan story sebagus ini dapat rilis season berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Mindes Dance dan editor Bang Zi undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.